Selamat pagi Pak Yoi dan teman-teman dimanapun Bapak dan teman-teman berada. Hari ini kami dari kelompok 1 mengenai topik agresi akan melakukan presentasi. Di sini kami menggunakan akun pribadi karena akun sekolah tidak bisa membuat Meet dan kami memikirkan bahwa menggunakan Meet lebih efisien dan cepat untuk membuat videonya. Maka dari itu mari kita mulai presentasi. Oke, sudah mulai. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu agresi. Agresi merupakan suatu perilaku yang bertujuan untuk membuat objek tujuannya kesakitan dan mengalami bahaya. Kemudian, apa itu invasi? Invasi adalah serangkaian aksi militer bersenjata suatu negara yang melakukan penyerbuan pada negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut dan mengubah pemerintahan suatu negara tersebut. Istilah invasi biasanya digunakan dalam skala besar karena tujuan dan tindakan invasi tersebut cukup besar dan berisiko. Invasi juga dapat menyebabkan perang antar negara yang mana akan merusak hubungan kedua negara tersebut. Kemudian, apa hubungan antara invasi dan agresi? Jika invasi dan agresi dihubungkan, maka makna dari agresi dan invasi adalah perilaku agresi militer bersenjata suatu negara kepada negara lain dengan maksud dan tujuan agar negara tersebut mengalami bahaya, yaitu adanya penguasaan daerah dan perubahan pemerintahan yang berkuasa dalam negara tersebut. Kemudian faktor-faktor agresi akan dijelaskan oleh James. Berikut ini faktor-faktor penyebab agresi. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis yang menyebabkan agresi berhubungan dengan gen pada manusia. Gen dalam diri manusia berpengaruh dalam sistem kerja otak. Sistem otak dapat menghambat ataupun memperkuat naluri untuk melakukan agresi. Yang kedua, faktor naluri. Manusia memiliki dua macam insting, yaitu EOS, insting kehidupan, dan Thanatos, insting kematian. Agresi merupakan wujud ekspresi dari insting Thanatos. Thanatos merupakan sebuah insting untuk menghancurkan dan merusak kehidupan seseorang. Faktor emosi. Pada umumnya, manusia akan merasakan emosi marah yang meledak-ledak ketika tidak suka terhadap suatu hal. Untuk meluapkan emosinya, tidak jarang manusia berpikir untuk melukai orang lain dengan amarah yang ada pada dirinya. Faktor frustasi. Frustasi merupakan perasaan kecewa ketika seseorang tidak dapat mencapai tujuannya atau tidak bisa mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya. Faktor social learning. Di dunia ini, tindakan kekerasan dan agresi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Bahkan ada tindakan kekerasan yang ditayangkan lewat televisi maupun media-media sosial. Para anak di bawah umur yang melihat, menyaksikan, ataupun menonton kekerasan yang terjadi akan menimbulkan dampak negatif pada mereka. Oke. Sekarang dampak dari agresi. Yang pertama, agresi itu pasti ada dampak positif dan negatif. Dan di sini dampak negatif dari agresi itu pertama banyaknya korban jiwa. Seperti yang kita ketahui bahwa agresi itu merupakan aksi menyerang dengan menggunakan senjata. Nah, di sini jika sudah ada namanya senjata pertempuran, maka pasti akan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, baik dari pihak yang melakukan invasi dan baik pihak yang terinvasi. Lalu yang kedua, negara menjadi tidak aman. Karena seringnya terjadi agresi, suatu negara bisa dicap bahwa negara tersebut menjadi tidak aman dan akan ada kekacauan politik serta di bidang keamanan menjadi terancam. Yang ketiga, yaitu rusaknya ekonomi suatu negara atau rusaknya perekonomian. Karena untuk melakukan agresi pasti memerlukan biaya yang mahal dan juga hilangnya harta benda, dan karena agresi ini
sebelumnya saya memberitahu bahwa ada hal yang membuat negara menjadi tidak aman, yaitu dengan agresi. Maka bisa saja investor-investor dari luar negeri ataupun yang ada di dalam negeri mencabut saham atau perusahaan mereka yang ada di suatu negara tersebut agar tidak melakukan produksi lagi di sana, dan dan hal itu membuat kekacauan perekonomian suatu negara. Lalu kedua, sekarang ada dampak positif dari agresi. Yang pertama, para pejuang mendapatkan dukungan. Di sini para pejuang mendapat dukungan karena untuk melawan aksi agresi militer harus dilakukan bersama-sama untuk mempertahankan sesuatu. Maka dari situ para pejuang dan dukungan dari masyarakat sangatlah penting bersatu untuk melawan agresi tersebut. Jadi ini macam mempererat hubungan antara pejuang dengan rakyatnya itu sendiri. Dan yang kedua yaitu mempererat hubungan sesama. Ini baik untuk antar negara maupun antar kelompok. Karena misalnya ada rasa senasib bahwa daerah kita diserang, misalnya di Indonesia kita diserang oleh negara lain, maka kita sebagai dari berbagai kelompok, misalnya kelompok antar suku, antar agama bersatu untuk melawan aksi agresi tersebut. Nah, ini akan mempererat hubungan satu sama lain kita di suatu negara maupun bisa juga dengan negara lain, yaitu dengan adanya bantuan dari negara lain. Kemudian, cara mengatasi agresi. Cara mengatasi agresi itu bisa menggunakan dengan hukuman. Di sini hukuman sangatlah baik untuk mengatasi agresi karena hukuman merupakan suatu akibat yang ditanggung seseorang jika berbuat suatu kesalahan. Dan kita bisa lihat di sini agresi itu merupakan tindakan hal yang tidak terpuji atau kurang baik, sehingga dengan adanya hukuman diharapkan bahwa agresi dapat diatasi dengan diberikan sanksi yang berat sehingga orang tidak ingin melakukan agresi. Lalu yang kedua itu mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita dapat mencegah agresi karena agresi seperti kita ketahui sebelumnya itu bisa disebabkan oleh kesalahpahaman atau rasa sakit hati. Nah, jika kita meminta maaf, kita berharap bahwa kesalahan kita dimaafkan dan tidak ada terjadi kesalahpahaman sehingga tidak terjadinya agresi. Berikutnya yaitu melatih keterampilan sosial. Melatih keterampilan sosial di sini seperti melatih cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, diharapkannya dengan adanya komunikasi yang baik antar satu sama lain, diharapkan tidak ada kesalahpahaman dan rasa sakit hati yang dapat memicu agresi militer ini. Dan yang terakhir, mengendalikan emosi. Sebelumnya di slide faktor agresi ada disebutkan bahwa ada hubungan agresi dengan emosi seseorang. Nah, jika dapat mengontrol emosi dengan baik, kemarahan dan hasrat untuk melakukan balas dendam dapat kita tahan, dan untuk seperti hasrat inginkan sesuatu atau kita sebut dengan hawa nafsu bisa kita tahan dengan baik, maka kita tidak akan melakukan namanya agresi dan mensyukuri apa yang ada di hidup ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok agresi militer yang beranggotakan 3 orang, saya, Stefani, dan James. Terima kasih Pak telah menyaksikan. Oke, sudah sebentar.